Memang saat rapor kita dengan Disnaker memang ada kecenderungan menurun, hampir 6,0 sekian dari sekian persen. Saya kira apresiasi kepada Disnaker. Ya, persoalannya yang namanya 6,% penganggur tetap aja penganggur. Bahkan ada program nanti mobile training ya. Jadi ada untuk komunitas-komunitas masyarakat, untuk masyarakat itu pemerintah Provinsi Banten melalui Disnaker itu nanti ada program tentang bagaimana pelatihan itu ya tidak satu tempat, tidak di BLK saja. Bisa datang ke Bisa kampung, datang misalnya nanti di kawasan ke industri Indra atau isu percaloan Kabupaten Serang terutamanya begitu itu disampaikan. Nah memang ini menjadi sebuah persoalan tersendiri karena ini sudah antara ini kan kalau judul agama tuh ar-rosi wal murtasi. Kadang-kadang sogok menyogok ini. Ini kan susah karena ini antara pribadi dan pribadi. Dalam kategorinya ini kita sudah masuk pidana sebenarnya. Betul. Ya kan? Karena uang kita lagi butuh bekerja untuk menghidupi keluarga. Sedang masih juga ada orang oknum. Saya kira ini oknum. Iya. Tidak semua orang tapi ini oknum. Maka tidak ada lain memang kita mendorong bahwa ya aparat penegak dan juga perusahaan-perusahaan itu bukan begitu cara misalnya menginformasikan lowongannya. Harus ke Disnaker bukan lowongan kerja itu, mohon maaf, pada organisasi tertentu atau apapun namanya sehingga ada potensi sini kalau kamu mau kerja saya masukkan tapi kamunya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Banten News. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara podcast bersama Wakil Rakyat. Nah, hari ini saya bersama salah satu anggota DPRD yang sebetulnya saya sudah kenal lama banget. Sudah beberapa kali ngobrol dengan beliau ini. Karena sebelumnya beliau adalah Wakil Ketua DPRD Cilegon, tapi sekarang sudah naik kelas jadi di DPRD Banten. Gimana kabarnya Pak Haji Hasbi Sidik? Alhamdulillah jeng, baik. Alhamdulillah sehat. Ini kan baru sehari pengumuman quick count ini. Gejolaknya kan rada gimana ini. Kalau di provinsi kan ada sinyal baik, di Cilegon ya. Dinamika. Ya saya kira namanya pemilihan. Ya kan nggak mungkin menang semua. Nah, Pasti ada yang tidak menang atau kalah, dan hari ini ya jagoan saya kalah kalau di Cilegon. jagoan di Cilegon kalah, Ya, tapi jagoan di provinsi. Ya alhamdulillah, amin. Jagoan saya, pimpinan saya Pak Andra menang. Jadi ya sesuatu yang saya anggap biasalah. Ini kan permainan. Tidak mungkin menang semua dan tidak mungkin juga kalah semua. Pasti Kalau ada berharap mah semua menang. kalau berharap ya sebagai manusia yang memang berjuang dari awal, ya namanya juga harapan. Wallahu bitaqrib, dan hanya Allah yang menentukan. Sing ngedemenakan ki lamun ngobrol Pak Haji ini sekedalil. Karena beliau ini sebetulnya ya Pak Ustadz Kori segala macam. Ya memang tugas kita kan berikhtiar. Ya, tetapi sesungguhnya Allah yang sudah menentukan. Ini kan sudah dicatat tuh di Lauhul Mahfuz bahwa 27 November 2024 gubernurnya Pantasoni. Alhamdulillah terbukti kan. Karena itu sudah ada catatannya. Saya kira gitu. Pak Haji, ini kan beberapa setahun yang lalu tuh saya masih ngobrolnya di kota Cilegon, sekarang di provinsi. Gimana tuh? Ada dinamika yang berbeda, ada kultur yang berbeda atau seperti apa tuh? Ada ya kalau perbedaan tuh pasti ada. Kalau di Kota Cilegon kan saya pimpinan, tentu ya mengatur irama geraknya teman-teman DPRD Kota Cilegon. Kalau hari ini ya saya memang alhamdulillah terpilih di Provinsi Banten sebagai anggota Komisi 5. Saya kira kalau untuk kegiatan atau mekanisme yang namanya DPR itu kan sama legislatif. Cuma kalau sekarang teman-teman kita jumlahnya juga 100, fraksinya juga kalau di Komisi 5 ini 22 komisi. Ya, 22 anggota, termasuk satu koordinator Pak Barhum ya. Saya kira ya bedanya di situ. Sekarang tambah temannya banyak,
Kalau kemarin ya di kota Cilegon kan hanya 40, jadi bisa kelihatan orang itu. Dan lingkup kerjanya juga semakin luas. Dan lingkup kerjanya sekarang ini kan saya mewakili Dapil Kota Cilegon, lingkupannya cukup luas di 8 kecamatan, 43 kelurahan. Tapi kan kalau kerja kan nggak hanya di Cilegon nih. Mungkin nanti kapan-kapan kunjungan kerja ke ke Tangerang, ke Lebak pasti kan tapi prioritas adalah di konstituennya, pasti di dapilnya. Ya saya kira begitulah Mas Gijeng ya, karena memang kita dari Cilegon, fokus kita tentu adalah kota Cilegon. Aspirasi apa yang berkembang, ya kita sampaikan dari masyarakat kota Cilegon. Tapi sebagai kita sebuah institusi yang memang punya kewenangan seprovinsi Banten, ya kita kadang studi komparasi itu, bahkan nanti kita sesuai kewenangan kita akan kunjungan ke SMK, SMA, ya mungkin juga ada di Kabupaten Magelang, Pandeglang. Nanti juga kita akan lihat di Kota Cilegon sebagai sebuah kewajiban kita selaku warga atau wakil masyarakat Kota Cilegon. Kebetulan ya ada yang perlu saya tinjau dalam rangka ini. Kita akan bantu anggarannya, mengingat itu adalah kewenangan dari provinsi. Begitu. Nah ini kan masih nyambung dengan gubernur yang terpilih nih, calon gubernur kemungkinan terpilih hasil quick count ini kan dengan Pak Andra dan Pak Dimyati, dan sesuai dengan Komisi 5 di bidang pendidikan, salah satu program Pak Andra ini yang sangat digembor-gemborkan adalah sekolah gratis. Nah, gimana nih Pak Hasbi menyikapi ini, kemudian akan memperjuangkannya baik dari sisi anggaran, dari sisi kebijakan seperti apa? Karena memang realitasnya kan seperti itu ke Pak Hasbi, banyak anak-anak di Cilegon juga misalkan kayak gitu kan, lulusan SMP karena SMA sedikit di Cilegon itu. Ya, saya kira program itu kan cukup mengenai di masyarakat. Seperti Pak Prabowo dengan makan gizi makan gizi gratis. Kalau Pak Andra kan dengan sekolah gratis. Saya kira suatu program yang luar biasa, saya kira mengena di hati masyarakat. Karena pada hakikatnya seperti yang disampaikan oleh beliau, masih ada kesenjangan soal sekolah ini. Baik negeri dan swasta. Kalau negeri kan sudah banyak diurusin oleh pemerintah. Setiap tahun dianggarkan. Setiap tahun mungkin renovasi bangunan atau ada kelas baru. Tapi bagaimana teman-teman kita yang di swasta? Sedangkan pemerintah di dalam undang-undang itu yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara ini kan saya kira bukan soal sekolah negeri saja. Betul. Sekolah, saya punya sekolah swasta, ikut membangun bagaimana mencerdaskan anak bangsa. Dan pada situlah Pak Andra sudah saya kira cukup luar biasa melihat bahwa ini yang penting supaya sekolah ini bisa merubah kehidupan keluarga. Gitu kan ya. Karena kewenangannya di provinsi ya tentu beliau kan sudah mengatakan ini akan digratiskan, mungkin dari sisi SPP-nya atau yang lainnya, sehingga tidak ada ketimpangan yang luar biasa antara sekolah negeri dan swasta. Tapi swasta juga ya kita lihat tidak seperti swasta yang memang secara ekonomi sudah sangat mandiri, tetapi juga Pak Insya Allah gubernur kita ini sudah melihat. Jangan juga kita melihat di Provinsi Banten di kota-kota ini, tapi lihat bagaimana di daerah Kabupaten Selatan yang memang bagaimana untuk meningkatkan IPM itu salah satunya adalah wajib belajar. Dan saya kira program itu cukup simpel, tapi punya makna yang luar biasa. Inilah kenapa beliau saya kira menang ini cukup di tema sekolah gratis. Siapa yang tidak butuh dengan sekolah? Betul. Seperti hanya Pak Prabowo memberikan makan gratis. Mungkin kelihatannya cuma makan, anggaran cukup besar. Tapi anggaran juga yang memang diperuntukkan untuk masyarakat, kan bukan untuk main-main. Anggaran bisa makan untuk beli beras, sayur, ikan. Begitu juga sekolah. Kalaupun anggaran ini saya kira Banten cukup ya memberikan anggaran. Dan saya kira kalau ini berhasil berjalan dengan baik, sesuatu akannya membedakan bagaimana tingkat pemerataan ilmu pengetahuan baik dari sisi dari kota dan pedesaan ini, kewajiban beliau sebagai gubernur. Maka itu yang disampaikan. Saya kira begitu. Nah, ini kan terkaitannya dengan tadi bisa anggaran segala macam. Nah, kebetulan nanti habis ngobrol ini habis penetapan anggaran katanya APBD. Nah, kira-kira ini kan gubernur terpilihnya belum dilantik. Nanti Februari, sementara anggaran sekarang. Nah, kira-kira sudah ngebaca untuk program 2025
beberapa program gubernur terpilih untuk itu atau masih belum nih? Ya saya kira kan gini, mekanismenya ya memang saat ini kan untuk gubernur terpilih kan belum. Ya, halnya namanya masih baru. Sedangkan penetapan APBD baru saja dan Pak Anda belum dilantik. Setahu saya ya nanti ada anggaran itu, ada mungkin bisa disesuaikan perubahan anggaran, dan apabila beliau sudah menjabat mungkin menjalankan yang sudah sesuai yang ini. Tinggal nanti beliau kan harus janji politik, visi misi beliau itu harus dimasukkan. Sempurnanya mungkin di tahun 2026, tapi mulai penyicilannya mungkin di perubahan APBD, mulai program-program beliau tentang ini. Saya kira itu hal yang biasa ya, karena kebetulan beliau adalah yang pertama menjabat dan memang sebelumnya ada PJ, maka programnya ini ya mungkin tentu program berbeda. Kita lihat program visi Pak Gubernur yang terpilih kan dari 7, 4 dan sebagainya itu, atau program-programnya itu, saya kira itu yang nanti Bapeda harus bisa membedah, karena itu kan ada resta, apa itu ya, nanti ada gitu, sinkronisasi, dibuat RPJM lainnya disahkan itu sebagai untuk penyesuaian dengan gubernur baru. Saya kira posisinya, kalau pertama ya, semua harus menjalankan apa yang ditetapkan hari ini, dan penetapan APBD hari ini juga tetap mengacu kepada kepentingan program nasional. Misalnya sudah dianggarkan bagaimana untuk program makan gizi siang bergizi untuk anak-anak kita. Sudah ada standarnya. Sudah dimasukkan di APBD 2025 ini. Nanti tinggal menunggu cuklak dan cuklisnya seperti apa. Bocorannya berapa? Ada angka? Iya, lumayan sih, karena kemarin juga rapat koordinasi dengan Dindik ya, yang tentu miliaran lah. Ya pasti miliaran. Miliaran karena ini banyak, dan tentu juga antara pusat dan provinsi kan harus sama-sama memberikan kontribusi kira-kira begitu. Ya itulah dan ini saya kira itu sejalan dengan sekolah gratis, ya kan begitu ya. Salah satunya adalah memberikan makan bergizi. Saya kira program-program beliau nanti mungkin ya dengan timnya akan bicara dengan KPD-nya, terutama dengan Bapedanya sebagai pengolah sebuah kebijakan kegiatan yang sekali lagi itu disesuaikan dengan visi misi beliau dan janji politik beliau ketika berkampanye harus dimasukkan. Persisnya mungkin 2026 itu akan sempurna, itu anggaran yang memang dipersiapkan oleh gubernur baru begitu ya, sebagai sebuah pelaksanaan dari janji kampanye beliau selama ini. Pak, tadi kita sudah ngobrolin masalah pendidikan. Di Pemprov Banten ini kan punya sekolah sebetulnya kan, sekolah yang katanya unggulan itu Cahaya Madani Banten Boarding School. Nah, kalau Komisi 5 sendiri ngelihat seperti apa sih CMBBS ini, ada evaluasi seperti apa yang harusnya dilakukan supaya CMBBS ini betul-betul mampu menampung siswa-siswa berprestasi, kemudian sampai ke perguruan tinggi, kemudian dikembalikan lagi ke Banten supaya menjadi tenaga terampil untuk Pemprov Banten, atau seperti apa? Ya, saya memang belum berkunjung, terus terang aja belum berkunjung ke sana ya. Dan CMBBS ya, memang ada pembahasan sih melihat sekolah yang memang diberikan oleh Provinsi Banten. Saya kira ya saat pendirian saya kira sangat mulia dan baik sekali. Bagaimana anak-anak kita yang berprestasi itu bisa ada sekolah khusus lah begitu ya. Sekolah-sekolah orang pinter yang menurut saya juga ini pada akhirnya bisa berkuliah pada perguruan tinggi yang ujung-ujung mestinya kalau ini kan dibiayai oleh pemerintah daerah begitu ya, bahkan bila perlu di perguruan tingginya mestinya kan juga kembali ke daerah. Saya terus terang aja belum bisa memberikan pemandangan yang signifikan tentang SCMBBS ini. Tapi selama ini saya kira memang harus perlu dievaluasi itu. Betul. Perlu evaluasi seperti apa ya, saya minta nanti bisa diagendakan lah pimpinan komisi dan anggota Komisi 5 ini bisa silaturahmi dalam rangka melihat seperti apa sebenarnya CMBBS ini. Ya, karena selama ini ya saya lihat ya banyak yang ini ya gitu ya, bahkan di luar Banten juga banyak begitu. Ini kan sebuah persoalan gitu. Mestinya ini ya untuk orang-orang kita, terutama orang yang mempunyai kepingin sekolah, orang yang anaknya pintar tapi tidak ada pembiayaan. Nah ini harusnya sejalan dengan sekali lagi semangat gubernur terpilih. Saya melihat dari itu. Ya, saya sekali lagi ini
nanti saya akan sampaikan kepada pimpinan untuk bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di Cilegon itu. Pak Hasbi, kalau dulu saya ketika ngobrol-ngobrol Pak Hasbi di Cilegon, isu yang salah satu yang menarik itu selain pendidikan adalah masalah pengangguran. Dan ini juga menjadi isu beberapa kampanye Pak Andra, bahwa Banten itu tingkat penganggurannya lumayan tinggi juga. Nah, dan kebetulan Pak Hasbi juga di Komisi 5 yang membayangi masalah ini. Apa nih yang Pak Hasbi tangkap, kemudian apa kemudian solusi yang seharusnya diberikan pemerintah supaya pengangguran ini berkurang? Baik, ini pertanyaan saya kira luar biasa. Pertama, memang saat rakor kita dengan Disnaker memang ada kecenderungan menurun, hampir 6,0 persen dari sekian persen. Saya kira apresiasi kepada Disnaker. Ya, persoalannya yang namanya 6% penganggur tetap aja pengangguran. Maka dari sisi kebijakan begini maksud saya, Mas Kijing ya. Kita ada program sebenarnya itu udah disepakati dengan Disnaker, di samping bagaimana BLK ini khususnya BLK Provinsi Banten yang di Serpong itu berjalan. Selama ini masih anggaran tersendat-sendat untuk bagaimana mengisi tempat penginapan dan sebagainya. Karena yang namanya di provinsi itu kan pasti jauh. Kalau dari Cilegon aja jauh, apalagi mungkin ya jauhan dari Cilegon, kalau daripada Lebak mungkin Lebak ada jalan tol sekarang. Ada KRL juga. Tapi intinya harusnya ini didukung BLK ini sebagai tempat pelatihan kemampuan keahlian. Dan itu saya kira kemarin mungkin ada ditambahkan anggarannya untuk kepentingan-kepentingan itu. Karena ini tidak ada jalan lain, salah satu bagaimana mengurangi pengangguran, mengurangi itu pertama harus melatih skill kita. Betul. Bahkan ada program nanti mobile training ya. Jadi ada untuk komunitas-komunitas masyarakat, untuk masyarakat itu pemerintah Provinsi Banten melalui Disnaker itu nanti ada program tentang bagaimana pelatihan itu ya tidak satu tempat, tidak di BLK saja. Bisa datang ke bisa kampung, datang misalnya nanti di kawasan industri Cikande, atau iya bisa nanti itu di pesantren dan di mana untuk meningkatkan skill. Dari sisi aturan, tadi saja saya juga sebagai anggota Bapperda, peraturan daerah nomor 4 kalau tidak salah di Provinsi Banten tentang penyelenggaraan tenaga kerja ini saya minta direvisi. Bahwa ada ya, karena dengan cipta kerja dan sebagainya itu saya kira perlu direvisi. Salah satu klausul yang memang disepakati dimasukkan di situ ya tentang tenaga kerja lokal. Betul. Tenaga kerja lokal ini penting sebagai sebuah penguatan kelembagaan daerah, begitu ya. Lama ini dengan bekerja kadang-kadang orang yang di daerahnya terpinggirkan oleh sebab apa saya tidak paham, apakah skill. Saya kira itu kan yang tidak masuk akal. Yang jelas kadang-kadang ada sebuah industri, orang lokalnya itu adalah terpinggirkan. Maka salah satu caranya yaitu penguatan bagaimana regulasi untuk menguatkan SDM lokal masuk ke industri. Itu yang mungkin diupayakan dari sisi pemerintahan, karena ya tentu kalau di Disnaker ya tidak lain harus bagaimana melatih. Di samping job fair sebagai sebuah informasi tentang kesempatan bekerja ini juga harus sering-sering dilaksanakan. Saya kira itu melihatnya, karena posisi urusan pengangguran ini, saya tidak levelnya misalnya kota Cilegon karena saya dari Cilegon. Tidak saja soal Provinsi Banten karena sekarang saya DPRD Provinsi Banten. Saya kira mau cepat menjadi isu nasional. Isu nasional yang memang harus dikerubutin. Maka sekali lagi dari sisi regulasi ada dari Dinas Dispora, ada bagaimana meningkatkan ekonomi dan lain sebagainya. Di sisi Dinas Sosial juga ada. Ini pasti dikerubut. Tapi spesifikasi memang ini adalah Dinas Tenaga Kerja. Saya kira itu. Pak Hasbi, salah satu isu yang selama ini sering juga masuk ke media itu bahwa isu tenaga kerja itu adalah masalah calo tenaga kerja. Oh, jika uang kampung arep megawe kudu bayar DP lah segala macam buku gratis gawe kerja kudu bayar. Nah, ada nggak misalkan koordinasi di Forkopimda kemudian? Ini kan beberapa bulan yang lalu muncul tuh calon tenaga kerja ditangkap segala macam. Artinya bahwa isu tenaga kerja itu adalah sangat-sangat banyak dirasakan, dikeluhkan oleh masyarakat bahkan di kawasan-kawasan industri. Nah,
Dewan Komisi 5 ngedorong kan nih supaya nanti Pak PJ Gubernur hayu dong dengan Forkopimda, dengan aparat kepolisian segala macam dibersihkan nih calon-calon ini nih. Ya Komisi 5 dalam rakor-rakor dengan Disnaker, dengan OPD atau Mitra Kerja Komisi 5 itu sangat mendorong itu, bahkan jelas. Dan isu itu memang disampaikan oleh teman-teman anggota Komisi 5 yang memang notabene-nya daerahnya adalah tempat industri. Dari teman-teman Tangerang, dari teman-teman yang lain juga, termasuk Cilegon juga. Isu percaloan Kabupaten Serang terutamanya begitu, itu disampaikan. Nah memang ini menjadi sebuah persoalan tersendiri. Karena ini sudah ini kan kalau judul agama tuh ar-rosi wal murtasi. Kadang-kadang sogok menyogok ini. Ini kan susah karena ini antara pribadi dan pribadi. Dalam kategorinya ini kan sudah masuk pidana sebenarnya. Betul. Ya kan? Karena wong kita lagi butuh bekerja untuk menghidupi keluarga. Sedang masih juga ada orang oknum-oknum. Saya kira ini oknum. Iya. Tidak semua orang tapi ini oknum. Maka tidak ada lain memang kita mendorong bahwa ya aparat penegak. Dan juga perusahaan-perusahaan itu bukan begitu cara misalnya menginformasikan lowongannya. Harus ke Disnaker. Disnaker bukan lowongan kerja itu, mohon maaf, pada organisasi tertentu atau apapun namanya, sehingga ada potensi sini kalau kamu mau kerja saya masukkan tapi kamunya begini. Ya itu kan juga ini hal yang ini memang dilematis, tetapi saya kira kalau informasinya itu memang benar-benar masuk pada Disnaker dan memang tidak disebutkan tidak ada anak ini anak itu begitu ya, saya kira ini kan juga hal yang baik. Nah ini yang perlu diseimbangkan informasi ini ya. Jadi adanya hal percaloan ini memang ada hal orang yang lagi butuh. Kalau kadang lagi butuh itu kan pikirannya, mohon maaf, nggak panjang-panjang pikirannya, nggak dipikir bahwa sesungguhnya mau gaji berapa sih kalau bekerja. Terus bagaimana kalau dapatkan pekerja seperti ini? Karena orang tuh kadang-kadang butuh yang ya jadi pikirannya berbeda-beda. Maka oleh karena itu tentu ini Forkopimda dan orang-orang terkait, misalnya AP dan sebagainya, perlu ada informasi pembelajaran bahwa ini tidak baik. Dan lagian juga saya mengimbau untuk tidak demikianlah. Masya Allah kita ingin mencari nafkah dan menghidupi orang tuanya, keluarganya, masih juga dengan pola-pola begitu. Saya kira teman-teman juga kalau mendapat begitu jangan lakukanlah. Coba kita berusaha sendiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita orang diiming-imingi. Kadang-kadang diimingi pekerjaannya enggak ada. Nggak ada. Nah ini kan sesuatu yang ini. Makanya yang namanya begitu kan sudah masuk pidana, sudah masuk penipuan, ranahnya sudah pidana umum, udah begitu. Ya gitu tuh. Saya kira teman-teman juga salah satu cara untuk menghindari, jangan mau kalau ada begitu. Kalau kita punya kompetensi dan skill, kita punya keyakinan, insya Allah kita juga bisa diterima. Nah sekarang Pak Hasbi, pengangguran dan pendidikan ini sebetulnya bukan ruang yang berbeda, tapi saling sinergi. Kadang-kadang lulusan, bahkan data itu lulusan SMK itu banyak yang nganggur, nggak link match nih jurusan. Yang kemarin saya ngobrol misalkan ada sekolah jurusan penerbangan di Pandeglang, sementara di Cilegon nggak ada tuh jurusan kimia SMK nih. Nah artinya sinergi antara link and match kayak gitu, kemudian bila perlu CSR perusahaan itu juga ngebantu dong sekolah SMK itu jurusan yang sesuai kebutuhannya. Saya gini, Jing, ini saya sampaikan, ini ide saya bahwa ini soal pendidikannya. Saya sampaikan ke Dinas Pendidikan. Soal misalnya saya bermula dari komite sekolah ya. Betul. Komite sekolah nanti nyambung ke situ. Komite sekolah ini salah satu aturan di Permendikbudnya. Memang kan untuk bagaimana mengelola sekolah. Artinya satu sisi dilarang memungut biaya. Betul. Tapi satu sisi kan ada boleh untuk sumbangan. Tapi kadang-kadang ini menjadi problem. Kasihan orang komite itu. Komite kadang-kadang menjadi persoalan, ada yang tidak puas, padahal sesungguhnya kalau misalnya diminta sumbangan itu adalah untuk bagaimana kepentingan sekolah ini. Betul. Karena sekali lagi kadang-kadang ya sekolah gratis ini kan juga perlu ada tambahan-tambahan. Misalnya dengan jumlahnya nambah kan perlu tambahan. Biasanya kan sekolah negeri kan anggarannya ya sesuai. Kalau orang nerimanya 30 per kelas, misalnya ada 5 kelas, berarti kan
150. Berarti semuanya kan serba ya segitu kan ya. Tapi dari sisi lain mungkin ada yang lain, kadang-kadang komite disalahkan. Maka saya sih sudah bicara di media bahwa perlu ya memang sekolah ini perlu ada semacam kayak PMI. Ada bulan dana PMI, ada bulan dana pendidikan. Nah, fungsi CSR teman-teman yang ini itu untuk membantu itu. Ya, apalagi misalnya kita sekolahnya sudah link and match. Memang ya di Cilegon misalnya sudah ada SMK 1 otomotif mesin. SMK 2 urusan kimia di Kecamatan Citanggil, SMA 1 kan Cilegon, SMK 3 urusan tata boga lah yang dulu ibaratnya SMEA begitu ya, Kecamatan Purwakarta. SMK 4 ini urusan pelayaran kelautan ada di Pulau Merak ya. Maka saya udah melihat kemarin bahwa akan ada tambahan sekolah SMK 5 di Kecamatan Grogol. Ini tentang SMK industri. Karena di situ tuh kawasan industri. Maka link and match-nya diharapkan. Jadi memang soal pendidikan ini ya betul dengan urusan tenaga kerja sama kan ini menjadi pokok dasar begitu ya. Ada sekolah tidak bisa bekerja, maksudnya ini. Ada yang bisa bekerja sekolahnya ini. Nah, kita tentu dari Komisi 5 ya mengharapkan kepada dinas terkait utama pendidikan ini juga melakukan itu. Bahwa sebaiknya bagaimana program-program misalnya sekolah SMK di selatan dan ini kan berbeda. Sana mohon maaf ya pertanian dan ini mesti itu sekarang dengan sejalan program pemerintah itu mesti ada SMK yang memang benar-benar melatih ya siswa itu untuk bisa menjadi petani yang unggul, modern dan sebagainya. Ya berbeda dengan Cilegon. Ya Cilegon harus industri. Nggak ada pertaniannya. Ya. Tapi memang di sana tidak ada SMA pertanian, ada SMK. Ya. Saya kira itu Pak Mas Kicing. Jadi memang peran-peran CSR ini dalam rangka sekolah nih ya. Sekali lagi sekolah ini ya perlu harus menjadi kewajiban bersama gitu ya. Kenapa di PMI misalnya ada bulan dana PMI? Nah, untuk membangun ini saya sudah nyampaikan di media, direspon oleh pemerintah ya. Ini adalah semacam misalnya ada pergub tentang ini kalau bisa memperdaya tentang bagaimana ada bulan dana pendidikan ini. Fungsinya satu, bagaimana bisa fungsi-fungsi pendidikan itu kalau misalnya tidak terbantu dengan ada keterbatasan anggaran oleh pemerintah Provinsi Banten adalah gitulah. Bisa untuk membantu apakah tahun ini kemana, tahun depan kemana. Dan ini saya kira yang menjadi perlu pemikiran ya oleh Dinas Pendidikan apa yang pernah saya sampaikan. Saya kira begitu. Maksud saya begini Pak Hasbi, sinergi antara sekolah kemudian dengan perusahaan, misalkan di SMK pelayaran yang di Pulau Merak itu, gimana kemudian kolaborasi perusahaan pelayaran itu, saya nanti ini tahun depan butuh tenaga kerja kru kapal nih 10. Nah 10 orang itu betul-betul dibina, dilatih, bila perlu tenaga tenaga ahli pelayaran itu yang ngasih ilmu di situ tuh biar nanti ketika lulus mereka tuh udah siap kerja di sana. Memang setahu saya sih begini, setahu saya memang ada yang kerjasama. Ya misalnya ada ya kata di anak perusahaan kimia yang misalnya ini. Terus juga kalau pelayaran, setahu ya pelayaran ini ya memang lulusannya apa namanya di laut tuh nahkoda ABK dan sebagainya itu saya udah melihat itu. Memang betul harusnya, makanya saya katakan bagaimana sih karena ini harus didik ya, yang bicara ini didik ini, makanya melihat peluang ini kan sebagai sebuah terobosan saya kira. Ada andil yang besar pemerintah mau gubernur maupun dinas pendidikan ini agar mengarahkan potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing. Soal misalnya di Cilegon ada kimia, ada baja. Maka ini peran bahwa harus menjadi anak bapak asuh. Iya. Ada perusahaan basuh di sekolah itu. Iya. Kalau ini datanya bukan dari gubernur atau peraturan gubernur atau kepala dinas atau yang lebih tinggi, saya kira ya perusahaan akan biasa-biasa saja. Ya. Kalau ini menjadi concern kita bersama dan itu menjadi sebuah kepentingan yang utama bagaimana
antara lulusan SMK dan diterima di lapangan pekerjaan ini ya satu itu. Kedua misalnya dengan pemagangan juga boleh. Kan Selkom melakukan pemagangan kan begitu. 1 tahun alhamdulillah kalau yang memang ada rezekinya dan ada lowongannya diterima di situ. Jadi itu, ini memang harus ada peran gubernur, DPRD dengan dinas. Dan saya kira orang-orang yang terkait yang konsen terhadap pendidikan. Salah satu juga untuk menghindari tadi, jangan sampai komunitas ini menjadi sasaran. Minta-minta dikit aja dalam rangka untuk kepentingan jadi melaporkan ke polisi sebagai sebuah pemerasan. Padahal aturannya kan jelas. Boleh, ya? Di Undang-Undang Sisdiknas. Ada kan di Permendikbudnya ada. Memang tidak boleh mengut, tapi boleh minta sumbangan. Daripada minta sumbangan, ditentukan aja oleh gubernur bahwa kita ada kebijakan baru nih. Bagaimana misalnya ada pengumpulan dana dalam rangka untuk meminimalisir terjadi hal yang tidak demikian, yang tidak diinginkan itu dengan cara kita ada waktunya, apakah 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, perusahaan-perusahaan Provinsi Banten nih memberikan CSR yang di Pandeglang, yang di Lebak, yang di Cilegon, Serang, Kota Serang, Tangerang semuanya berdonasi dalam rangka kan jelas hasilnya, hasil diumumkan mana yang akan dibangun, atau maka yang pemikiran yang bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada seprovinsi Banten ini monggo. Ada waktunya bulan apa kita melaksanakan bulan bakti pendidikan. Gitu kan ya. Bulan 30 ke depan, bulan bakti pendidikan. Jelas semuanya. Apakah untuk swasta ini kan semuanya jelas. Ini yang memang sebuah yang saya sampaikan. Dan terima kasih Anda bertanya tentang begitu. Saya sampaikan di forum ini. Mesti ada kemauan yang besar untuk itu. Jangan kita bicara pendidikan, tenaga kerja, pengangguran, segala macam. Tapi polanya juga kita tidak menemukan. Maka satu perusahaan misalnya membawai berapa kira-kira. Saya kira ya persoalan ini kalau digotong royongnya, kalau digerbek, kalau dikeroyok itu ya selesai sih mungkin tidak ya, karena ini urusan dunia. Tapi berkurang paling berkurang tidak. Minimal yang tadi 6% berkurang, itu jadi 2%, 1%. Saya kira berkurang lagi. Gitu ya. Nah, salah satu misalkan kendala di pemerintahan itu adalah ego sektoral. Ada isu pendidikan, akses pendidikan, ada isu pengangguran. Nah, dua dinas yang berbeda kadang-kadang padahal ini harusnya sinergi. Pengangguran harus selesai juga dengan pendidikan juga bisa ditopang dengan industri segala macam. Nah, kalau Pak Hasbi ngelihat selama ini dua instansi Disnaker misalkan dengan Dindik ini bisa sinergi atau masih itu mau urusan sekolah, saya bukan urusan itu. Kalau yang saya lihat kan masih begitu ego sektoral itu. Kalau misalnya pendidikan ya urusan saya mendidik aja. Padahal kan pendidik itu punya tujuan akhir bagaimana anak ini bisa diterima di masyarakat. Paling tidak bisa menempatkan mandiri kan itu. Juga di Senaker kan tugasnya bagaimana melatih. Bagaimana hubungan dengan industrial, bagaimana misalnya kesempatan bekerja itu ada, termasuk juga bagaimana kemampuan skill masyarakat ini bisa naik sehingga bisa berkompetisi dengan industri. Ada lagi-lagi ini ya sesuatu yang sama menurut saya. Dan ini juga perlu ketegasan dari seorang gubernur nanti supaya kepala dinas ini bisa sinergi yang bareng, kolaborasi. Saya kira itu ya, karena memang ini harus bermula dari kemauan yang besar. Kalau kita merubah hanya mohon maaf menganggarkan misalnya dinas itu hanya rutinitas, saya kira ya begini-begini saja. Dan ya saya pernah ke Bali beberapa kali. Bahkan gedungnya di Kabupaten Badung itu ya, yang rumpunya sama itu didekatkan gitu tuh. Betul. Didekatkan. Biar komunikasi kalau misalnya di Spora jadi saya lihat tuh dengan pemuda itu didekatkan. Ya, dalam rangka bagaimana komunikasi atau ada koordinasi itu cepat. Nah, saya kira kalau merujuk itu kan teori gedungnya. Tapi fungsi semua dinas itu bagaimana sebenarnya melayani masyarakat. Kalau soal pendidikan, bagaimana pendidikan meningkat, IPM kita juga meningkat, maka perlu sinergi lah. Begitu juga di Snaker. Kan salah satu di Snaker itu kan juga fungsinya bagaimana selalu mengurangi pengangguran. Ya, makanya skill semuanya dilatih. Tapi kalau tidak ada koordinasi dengan baik, yang serumpun kira-kira, yang sepemikiran kira-kira ya. Ini semakin menarik Pak Hasbi. Obrol tentang pengangguran, kemudian pendidikan, kan ujung-ujungnya adalah ya semangat dulu pendiri pembentuk Banten ini bahwa ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Nah,
ada masukan nggak dari Pak Hasbi secara personal ataupun sebagai ini kepada ya instansi dinas mitra ataupun kepada ini kepala daerah yang baru nanti, apalagi nanti satu partai ini? Ya saya kira begini Mas Kicing, memang pendiri Banten ini saya tahu, dan bahkan juga walaupun tidak menjadi orang penting, ya salah satu dari Cilegon ini juga ya adalah bagaimana proses terjadinya Provinsi Banten ini. Ya tentunya Banten sebagai sebuah daerah otonom dari Jawa Barat punya tujuan cita-cita bagaimana rakyat Banten itu kan sejahtera. Sejahtera itu kan sederhananya ya kecukupan dasarnya terpenuhi, sekolahnya mudah, akses kesehatannya gampang, termasuk juga isi kantongnya gampang. Kan itu isi kantongnya itu kan ya disebutnya sejahtera. Hari ini saya melihat terus terang saja ya dengan adanya perubahan undang-undang tentang adanya PJ dan sebagainya dengan begini. Saya melihat Provinsi Banten ini kan, waduh, apa ya, jauh harapan dari jauh panggang dari api. pendiri Banten ya, karena banyaknya PLT dan lain sebagainya ini. Padahal itu kan sesungguhnya bisa itu, sehingga orang jabatannya yang namanya jabatan rangkap, uang di dinas sendiri kadang-kadang masih pusing begitu ya mikirin bagaimana program berjalan. Sekarang semua bisa ini ada yang 2, ada yang 3 dan semuanya. Ini kan juga berbahaya. Saya kira model pemerintahan yang begini itu tidak bagus. Betul. Ya harapan kami, karena Bang Anda sudah terpilih, alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa segera membenahi dan seluruh dinas-dinas ini bisa terisi dengan baik sehingga fokus kerjanya itu melayani masyarakat itu dengan betul. Saya kira kalau sudah semua orang itu tidak ada PJ, tidak ada PLT atau tidak kosongan jabatan, ya fokus kerja gitu mudah-mudahan meningkat. Ya, karena tujuan pendirian ini saya kira bagaimana Banten bisa membangun dan terbukti membangun Banten walaupun masih banyak kekurangan sana sini. Saya kira wajar sebagai sebuah yang baru beberapa tahun sih kan Provinsi Banten, tapi saya kira potensi-potensi itu kan sudah banyak perubahan. Tinggal ya bagaimana pemerataan pembangunan ini. Dan tugas kita lah yang memang ada di sini. Misalnya anggaran didorong untuk bagaimana meningkatkan infrastruktur, begitu kan ya? Ya, karena infrastruktur meningkat, saya kira laju pertumbuhan ekonomi juga akan bagus. Orang bawa sayuran tidak mogok di jalan, bisa ngejual misalnya harus sampai subuh sudah harus ke pasar karena jalannya bagus. Maka ini kan juga memudahkan. Tinggal misalnya bagaimana ini dan pemerataan pembangunan ini ya tinggal peran penting seorang gubernur nanti. Dan mudah-mudahan sekali lagi sesuai dengan slogannya adil dan merata dan tidak korupsi, ini menjadi sebuah terobosan baru, pemerintahan yang baru yang insya Allah dilantik tahun depan, gitu ya, untuk bagaimana harapan masyarakat, terutama pendiri Banten ini menjadi sebuah kenyataan. Itu saja, ya, gitu tuh. Oke, terima kasih Pak Hasbi atas bincang-bincangnya. Saya berharap bahwa apa yang dicita-citakan Provinsi Banten dengan terpilihnya pemimpin baru itu bisa terwujud dan amin ya rabbal alamin. Sebagai alamin. anggota dewan bisa melakukan kontrol, kemudian bisa melakukan memberi kebijakan legislasi dan memberikan anggaran yang emang berpihak kepada masyarakat. Selamat bekerja kepada Pak Hasbi, sukses selalu. Makasih. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.